Di sini kami akan membahas mengenai program transmigrasi di daerah Kabupaten Sanggau, terkhusus di Kecamatan Sekayam dan Entikong. Di sini kawasan Sekayam Entikong masuk dalam daftar 4 lokasi prioritas transmigrasi nasional menurut Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi 2025 sampai 2029. Nah, di sini pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Transmigrasi telah mengusulkan atau mencadangkan lokasi ini sebagai salah satu lokasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Di sini masyarakat adat Dayak, Sekayam dan Entikong menolak rencana transmigrasi karena mereka melihat wilayah bukanlah wilayah yang tanahnya kosong dan sudah dihuni turun-temurun. Mereka juga menyebut bahwa wilayah adat, lahan ulayat, dan kearifan lokal dilibatkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga setiap kebijakan yang mengubah fungsi lahan akan berdampak sosial, budaya, dan ekonomi. Baik, saya Yesta Rizkyatama akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Yolan. Berikut penjelasan tentang mengapa kawasan Sekayam Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat masuk dalam daftar 4 lokasi prioritas transmigrasi nasional dalam RPJMN Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, serta implikasi dan isu yang muncul. Baik, yang sudah kita ketahui adalah yang pertama, penetapan Sekayam Entikong sebagai kawasan prioritas. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025 hingga 2029, pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi menetapkan 45 kawasan transmigrasi sebagai prioritas nasional. Dari 45 tersebut, 4 berada di Kalimantan Barat, yaitu di Rasau Jaya, Kubu Raya, Gerbang Mas Perkasa di Kabupaten Sambas, Sekayam Entikong di Kabupaten Sanggau, hingga Ketunggau Hulu di Kabupaten Sintang. Kedua, tujuan dan fokus program di kawasan tersebut. Beberapa poin fokusnya meliputi revitalisasi infrastruktur, jalan poros, jalan lingkungan, terus ada fasilitas dasar seperti sekolah, pelayanan kesehatan, listrik, dan air bersih. Terus ada pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi. Pemindahan atau penempatan transmigrasi lokal dan relokasi yang terkait dengan kondisi alam, contoh abrasi pantai atau kondisi sosial lingkungan tertentu. Yang ketiga, ada contoh penempatan transmigrasi di Sekayam Entikong. Dari tahun 2016 hingga 2018, sudah ada transmigrasi lokal di Sungai Beruang dalam kawasan Sekayam Entikong sebanyak 96 kepala keluarga. Ini menunjukkan bahwa kawasan ini bukan hanya dalam perencanaan, tapi sudah ada aktivitas transmigrasi lokal sebagai bagian dari skala lebih kecil. Kita juga akan melakukan penelitian alasan pemilihan daerah Sekayam Entikong. Berdasarkan informasi yang tersedia, ada beberapa alasan kenapa kawasan ini dianggap strategis oleh pemerintah. Yang pertama, tentunya ada potensi lahan dan ruang untuk pengembangan. Kawasan perbatasan seperti Entikong cenderung memiliki lahan yang banyak, dengan penduduk yang relatif lebih sedikit dibanding daerah pusat, sehingga dinilai masih memiliki peluang untuk dikembangkan. Kedua, ada posisi geografis yang strategis. Karena perbatasan dengan Malaysia, kawasan seperti Entikong memiliki nilai strategis dalam konteks keamanan, integrasi wilayah, serta pengembangan ekonomi perbatasan. Transmigrasi bisa menjadi bagian dari penguatan fungsi wilayah perbatasan, meskipun secara eksplisit belum banyak disebut dalam sumber-sumber yang saya lihat. Ini sering menjadi pertimbangan dalam kebijakan perbatasan transmigrasi. Yang ketiga, ada kebutuhan pemerataan pembangunan. Sebagai bagian dari visi nasional pembangunan yang lebih merata khususnya di luar Pulau Jawa dan di daerah terpencil atau perbatasan, pemerintah berusaha memecah konsentrasi penduduk, membangun pusat pertumbuhan baru, dan memperbaiki infrastruktur di daerah tertinggal. Sekayam dan Entikong masuk dalam upaya tersebut. 4. Pengalaman sebelumnya yang menjadi dasar.
Karena sudah ada program transmigrasi lokal sebelumnya di kawasan ini, pemerintah bisa mengandalkan pengalaman dan infrastruktur awal sebagai fondasi pengembangan. Contoh lebih lanjut, ada Sungai Beruang. Dan kita akan masuk ke isu dan tantangan. Walaupun memiliki banyak potensi, ada beberapa tantangan dan pro kontra yang muncul. Yang pertama, ada penolakan dari masyarakat lokal. Sudah terdapat aksi penolakan dari sebagian warga Kalbar, termasuk di kawasan-kawasan yang akan menjadi prioritas transmigrasi. Alasan penolakan antara lain kekhawatiran atas ketimpangan sosial, sumber daya yang dikelola ke masyarakat, budaya, dan akses selama ini yang sudah dimiliki masyarakat terhadap lahan. Yang kedua, ada isu keadilan dan pemberdayaan lokal. Ada tuntutan agar program transmigrasi dan revitalisasi tidak hanya menguntungkan transmigran baru, tetapi juga masyarakat lokal agar tidak tertinggal, termasuk kejelasan tentang apakah penduduk lokal mendapatkan akses yang sama terhadap lahan, fasilitas, dan bantuan. Yang ketiga, lingkungan dan daya dukung fisik. Perkembangan di kawasan seperti Entikong harus memperhatikan aspek lingkungan, kelestarian hutan, ekosistem air, serta akses terhadap sumber daya alam, dan resiko seperti perubahan iklim, kerusakan hutan, dan lain-lain. Jika tidak diperhatikan, bisa menimbulkan kerusakan dan konflik lahan. Walau sumber spesifik untuk Sekayam Entikong belum mendetailkan hal ini dalam data yang saya temukan. Terus yang keempat ada infrastruktur dan pembiayaan. Revitalisasi dan pembangunan fasilitas dasar memerlukan investasi besar. Konektivitas seperti jalan dan transportasi, listrik, air bersih, pendidikan, layanan kesehatan semua perlu dibangun atau diperbaiki. Masalah anggaran dan koordinasi antar tingkat pemerintahan pusat, provinsi hingga kabupaten menjadi tantangan. Yang kelima, keterlibatan masyarakat dan partisipasi. Agar tidak muncul konflik sosial, penting adanya musyawarah, advokasi lokal, transparansi dalam perencanaan, dan pengakuan terhadap hak masyarakat perorangan atau adat. Beberapa warga dan organisasi masyarakat telah menuntut proses tersebut inklusif dan tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal. Dan terakhir, kita akan masuk ke dalam implikasi jika dilaksanakan dengan baik. Jika program transmigrasi di Sekayam Entikong dijalankan dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, maka beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Yang pertama ada peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas dasar seperti sekolah, kesehatan, air bersih, hingga listrik. Yang kedua, pengembangan aktivitas ekonomi lokal mulai dari pertanian, peternakan, atau industri ringan, sehingga membuka peluang kerja dan usaha. Yang ketiga, ada penguatan fungsi wilayah perbatasan, baik secara pertahanan, keamanan, maupun diplomasi ekonomi atau perdagangan lintas batas. Yang keempat, terjadinya pemecahan kesenjangan pembangunan antara daratan padat dan daerah perbatasan atau terpencil. Yang kelima, potensi bagi tumbuh pusat pertumbuhan baru yang dapat mengurangi beban urbanisasi ke kota besar. Intinya, program transmigrasi di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Sekayam dan Entikong ditolak karena masyarakat adat di sana merasa bahwa tanah mereka bukanlah tanah kosong. Oleh sebab itu, mereka menyuarakan aksi dalam demo pada tanggal 21 Juli 2025. Sekian informasi dari saya, Yolan. Terima kasih.